kita melakukan sebuah eksekusi query, ketika kita memasukkan sebuah query, query itu akan diproses. Kalau masih ingat, materi sebelumnya itu kan kita tentang query processing. Jadi sebuah query itu di dalamnya ada, setelah kita menuliskan sebuah query dan di run atau dijalankan, itu ada proses-proses lain. Jadi ada parsing and translation, kemudian mengubahnya ke dalam bentuk aljabar relasional, kemudian melakukan optimasi, lalu ada bagian eksekusi atau melakukan eksekusi dari atau scanningnya, kemudian ada kita mengambil datanya, lalu baru ada hasil keluarannya. Nah, itu ada proses-prosesnya untuk query itu. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana di dalam query processing itu sebuah query dioptimasi. Ada dua cara untuk mengevaluasi suatu query agar query tersebut optimal. Yang pertama itu ada equivalent expression, atau kita mengubah ke dalam bentuk ekspresi yang sederajat. Nah, yang kedua itu ada different algorithms for each operation, atau kita menggunakan algoritma yang berbeda untuk setiap operasinya. Nah, di sini apa yang disebut equivalent expression atau ekspresi yang sederajat adalah sebuah query dapat ditulis dalam beberapa bentuk yang secara logis setara tetapi memiliki perbedaan dalam performa eksekusinya. Nah, dalam optimizer tadi, dalam optimizer database, itu akan dicoba query tadi ditulis ulang ke dalam bentuk yang lebih efisien. Contohnya di sini itu kan query awalnya dia ingin mengambil data pelanggan dari tabel pelanggan dan transaksi di mana pelanggan tadi melakukan transaksi di atas 1 Januari 2024. Tapi di query awal ini dia kan akan melakukan penggabungan dulu. Jadi akan digabungkan tabel pelanggan dan tabel transaksi yang ID dari pelanggan dan ID pelanggan pada tabel pelanggan dan ID pelanggan pada tabel transaksinya sama, dan tanggal transaksinya di atas 1 Januari 2024. Nah, ketika dioptimasi, diubah ke dalam bentuk ekspresi yang sederajat tetapi tidak berubah outputnya, itu akan menghasilkan seperti ini. Jadi kita memilih dulu di tabel salah satunya, jadi di sini kita akan menggabungkan. Jadi di sini ada select bintang, pilih select semuanya from tabel pelanggan yang dijoinkan dengan hasil dari ini, ada filternya dulu, ada select. Jadi di sini yang digabungkan antara tabel pelanggan dan tabel transaksi itu setelah di filter dulu. Kalau di sini kan dua tabel langsung digabungkan, baru diambil mana yang transaksinya di atas 1 Januari 2024. Nah, kalau di sini dipilih dulu dari tabel transaksi, dipilih dulu baris mana aja sih yang transaksinya di atas 1 Januari 2024, baru digabungkan dengan ini tabel pelanggannya. Dari sini akan dipilih baris mana aja sih yang memiliki ID yang sama. Jadi kan di sini dipilih baris dari pelanggan yang memiliki transaksi di atas 1 Januari 2024. Nah, ID orang tadi yang sudah terpilih akan disamakan dengan ID dari tabel pelanggan, makanya digabungkan. Jadi di sini kalau misal di sini digabungkan kan berarti kita melakukan pergabungan dua tabel. Nah, kalau di sini kita menggabungkan dua tabel tetapi hanya pada baris-baris yang sudah difilter di sini. Makanya lebih sederhana dibandingkan yang awal ini. Seperti itu. Itu contoh dari equivalent expression. Jadi mengubah ekspresi query-nya ke dalam bentuk lain yang lebih efisien tetapi tidak merubah hasil akhirnya.
Kemudian di sini ada different algorithm for each operation atau algoritma yang berbeda untuk setiap operasi. Jadi ketika ada operasi selection, projection, atau join atau aggregation, itu dapat dieksekusi dengan algoritma yang berbeda bergantung pada ukuran data, indeks yang tersedia, dan efisiensi eksekusi. Untuk selection itu bisa menggunakan linear scan atau index scan. Selection ini maksudnya kita ingin memilih barisnya ya. Jadi kita ingin menyeleksi baris-baris mana aja yang memiliki atau memenuhi kondisi tertentu. Nah, kita bisa memilih apakah pakai linear scan atau index scan. Kalau linear scan itu seleksinya atau scan-nya itu satu-satu. Jadi baris per baris. Ketika datanya kecil atau tidak besar, tidak masalah pakai linear scan karena bisa satu persatu di-scan. Nah, ketika datanya besar itu akan menjadi sebuah masalah karena akan memakan waktu dan cost yang cukup besar. Nah, ketika datanya besar, kita bisa memilih memakai indeks scan. Jadi kita memilih berdasarkan indeksnya aja. Atau kita bisa di join, itu kita bisa memakai algoritma pencariannya atau searching-nya atau scan-nya. Itu kita bisa memakai nested loop atau short match atau hash join. Kemudian untuk projection itu lebih ke memilih kolom ya. Jadi kita bisa pakai filter atau pakai sorting untuk listing. Listing itu misal banyaknya data. Kemudian untuk aggregation seperti sum, count, kemudian average, kita bisa pakai sorting, hash, atau index. Jadi lebih ke eksekusinya tuh bagaimana kalau untuk metode ini, different algorithm for each operation. Nah, di setiap query yang dimasukkan itu kan nggak cuma ada satu operasi saja, ada beberapa operasi. Nah, di beberapa operasi tersebut bisa menggunakan beberapa jenis eksekusi yang berbeda. Bisa pakai linear search, linear scan, atau index scan, atau pakai nested loop, atau short merge. Jadi tergantung pada nanti operasinya seperti apa, kemudian ukuran data, kemudian apakah ada indeksnya atau tidak, seperti itu. Kemudian di sini ada evaluation plan. Evaluation plan dalam database menentukan algoritma mana yang digunakan untuk setiap operasi dalam query dan bagaimana eksekusi operasi tersebut dikoordinasikan untuk mencapai hasil yang optimal. Jadi di sini kita lebih merencanakan sebuah metode evaluasi untuk menemukan eksekusi mana sih yang paling optimal, seperti itu. Nah, komponennya itu ada pemilihan algoritma untuk setiap operasi. Jadi misal ada operasi seperti selection, projection, join, sorting, aggregation dapat dieksekusi dengan algoritma yang berbeda. Jadi misal ada satu query, tapi di dalamnya ada selection, projection, nah itu nggak harus pakai linear search semua atau nested loop join semua. Jadi bisa juga berbeda. Misal pas selection kita pakai linear search, kemudian waktu join kita pakai nested loop, nah itu bisa juga. Kemudian untuk koordinasi eksekusi kita bisa maksudnya antar eksekusinya kita bisa pakai metode pipelining atau materialization. Kalau pipelining itu data langsung dikirim ke operasi berikutnya tanpa menyimpan hasil sementara. Jadi ketika kita melakukan eksekusi misal di awal itu sudah ada selection, kemudian kita mau di join di operasi selanjutnya. Nah, itu kita bisa, kalau di pipelining, kita nggak harus mengubah atau kita tidak harus menyimpan hasil seleksinya sebelum masuk ke join, tapi langsung saja dari hasil dari seleksi langsung dikirimkan ke operasi join. Nah, kalau yang materialization, dia setiap operasi, jadi misal dari seleksi dipindah ke dalam join,
Hasil seleksinya akan disimpan terlebih dahulu sebelum masuk ke join. Jadi bedanya hanya ada di penyimpanannya. Jadi ada yang langsung atau ada yang disimpan dahulu sebelum masuk ke operasi selanjutnya. Kemudian di sini ada yang namanya cost-based query optimization. Nah, di sini dalam cost-based query optimization, sistem database memilih strategi eksekusi query yang paling efisien dengan meminimalkan biaya eksekusi yang dapat berdampak besar pada kinerja, misalnya eksekusi dalam hitungan detik dibandingkan dengan beberapa hari. Nah, di sini ada beberapa langkah untuk membuat atau untuk melakukan cost-based query optimization. Yang pertama, kita harus menghasilkan ekspresi yang setara secara logis. Jadi, misal tadi kita ingin mengubah ekspresinya yang kita punya sebuah query, nah kita harus mengubahnya dulu ke bentuk lain yang lebih efisien. Kemudian kita membuat alternatif query plans-nya. Jadi kita membuat alternatif plan evaluation plan seperti kita mau pakai algoritma yang mana yang lebih efisien, kemudian kita evaluasi mana sih yang paling dari beberapa alternatif tadi kita pilih mana yang paling efisien. Kemudian kita akan pilih plan yang punya cost terendah. Jadi intinya kalau yang di cost based query optimization kita akan membuat apa ya istilahnya seperti kita mengotak-atik query-nya, kemudian kita cari mana nih mau dibikin seperti apa nih. Setelah itu kita evaluasi mana sih yang dari query tadi, dari alternatif yang kita buat tadi, mana yang paling rendah cost-nya. Kemudian di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi estimasi biaya. Yang pertama ada statistik tentang relasi dalam database, misalnya jumlah tupel, jumlah nilai unik untuk suatu atribut, kemudian estimasi statistik hasil intermediate seperti menghitung ukuran hasil sementara untuk menentukan jumlah biaya total. Kemudian ada juga rumus biaya untuk algoritma yang digunakan. Jadi beberapa faktor tadi seperti kan semakin banyak jumlah tupel, kemudian semakin banyak nilai unik, kemudian atributnya seperti apa, itu kan juga akan berpengaruh ke dalam cost yang dibutuhkan. Nah, kemudian di sini ada dua metode optimisasi. Yang pertama ada heuristik, yang kedua ada cost based optimization. Nah, kalau yang kedua itu lebih ke fisiknya, seperti optimasi di bagian data storage-nya atau penyimpanannya. Kemudian untuk di heuristik itu nanti ada yang namanya transformation rules. Jadi ada beberapa aturan dalam mengubah aljabar relasionalnya. Jadi di sini untuk pendekatan heuristik yaitu optimasi query yang menggunakan pengetahuan tentang karakteristik operasi aljabar relasional dan hubungan antar operator untuk menyusun strategi eksekusi query yang lebih efisien. Nah, pendekatan heuristik tidak mencoba semua kemungkinan jalur eksekusi query seperti cost-based optimization. Kalau cost-based itu kan tadi kita mencari alternatif plan mana aja sih yang bisa digunakan, kemudian kita estimasi biayanya. Nah, dari estimasi biaya tadi kita peroleh mana sih yang kemungkinan mempunyai cost paling rendah, itu yang dipilih kalau yang cost based optimization. Nah, kalau heuristik dia lebih menggunakan aturan dan sifat operator dari aljabar relasional untuk mengoptimalkan query. Jadi di sini metode ini mempertimbangkan sifat operator individu, kemudian ada asosiasi antar operator, lalu ada query tree. Nah, ini untuk query tree itu ada 3 bagian utama. Yang pertama ada leaf nodes atau daun, yaitu tabel dasar. Kemudian ada intermediate node, simbol tengah yang merupakan hasil sementara dari operasi seperti selection, projection, dan join. Lalu ada root node, hasil akhir dari query setelah semua operasi dilakukan. Jadi
Transformation rules itu lebih ke aturan transformasi dalam aljabar relasional digunakan untuk mengoptimalkan eksekusi query dengan menyusun ulang operasi tanpa mengubah hasilnya. Jadi di sini ada beberapa aturan dalam relational aljabar. Jadi ketika kalau masih ingat di query processing itu kan ada yang namanya parsing and translation. Kemudian baru masuk ke prosesnya. Nah, di parsing and translation, di parsing itu kan nanti query-query-nya akan dipecah-pecah, kemudian setelah itu akan ditranslasi ke dalam bentuk aljabar relasional yang diproses ke dalam mesinnya. Jadi akan diubah, jadi query tadi misal select, terus ada where, ada sum, ada apa itu, ada join, ada inner join, itu akan diubah ke dalam bentuk aljabar relasional. Nah, dalam aljabar relasional itu ada namanya transformasi aturan transformasi. Jadi bisa disederhanakan, bisa diubah ke dalam bentuk lain yang lebih efisien. Misal ini yang pertama ada yang namanya cascade selection. Aturan yang pertama yaitu seleksi konjungtif atau N dapat dipecah menjadi seleksi-seleksi individu yang dilakukan secara bertahap. Contoh, di sini, ini kan di aljabar relasional yang pertama, itu select orang yang punya gaji di atas 5 juta dan divisinya IT dan usianya kurang dari 30. Nih kan, jadi dannya C1 tuh diibaratkan kondisi atau syaratnya. Jadi select R dengan syaratnya C1 dan C2 dan C3. Nah, itu bisa diproses secara bertahap satu persatu. Pertama, select C3 dulu atau select R dengan syarat C3 hasilnya apa? Hasil seleksi dari sini, kemudian diseleksi lagi pakai ini, lalu diseleksi lagi pakai ini. Jadi ini sama juga dengan ini. Jadi semakin lama hasil seleksinya kan semakin dikit. Misal dari di sini yang misal tabel R 50 baris yang memenuhi C3. Dari sini diseleksi lagi dia pakai C2 tinggal 30. Diseleksi lagi dengan syarat C1 tinggal 20 baris. Jadi semakin lama seleksinya akan semakin dikit. Sama seperti ini. Jadi kita pilih dulu pegawai yang lebih dari 5 juta. Lalu setelah itu yang divisinya IT, kemudian yang di sini usianya 30. Jadi diseleksi secara bertahap. Kemudian ada commutativity selection. Jika kita melakukan dua seleksi berurutan dengan kondisi A dan B, hasil akhirnya tetap sama, tidak perlu urutan penerapannya. Sama ya di sini. Jadi sebenarnya urutannya tuh nggak terlalu berpengaruh untuk seleksi. Jadi misal di sini ada divisi IT dulu, baru kita seleksi dulu orang yang berasal dari divisi IT. Kemudian di sini baru hasilnya kita seleksi lagi pakai ini orang yang gajinya di atas 5 juta. Nah, ini sama juga hasilnya dengan orang yang seleksi gaji dengan di atas 5 juta, hasilnya diseleksi lagi dengan divisi IT dengan orang yang berasal dari divisi IT. Sama. Itu sifat untuk cascade selection dan commutativity of selection. Kemudian di sini ada yang namanya cascade, aturan yang ketiga ada yang namanya cascade projection. Perlu diingat ya, yang ini, sigma ini, simbol ini untuk selection. Dia memilih baris ya, barisnya yang dipilih. Kayak select gitu loh, select baris. Kalau yang ini, yang P ini, projection, dia itu milih kolom. Berarti di sini, sebenarnya proses ini kan PL1, PL2, ingat ya, bukan logonya, lambangnya itu bukan P, terus L1 di bawah L2, di bawah L3, di bawah, bukan, tapi PL1, PL2, PL3, PL4. Jadi sebenarnya dari sini dulu.
Kemudian proses dari sini, dari sini, dari sini. Misal nih, proses di sini, contoh dari sini ya, kita ingin memilih select kolom, ID, nama, divisi, gaji, usia, kemudian di-select lagi ID, nama, divisi, gaji. Select lagi nama dan divisi. Nah, hasil akhirnya kan seperti ini. Sama, nggak perlu dari sini sampai sini. Hasil akhirnya tetap yang terakhir sini, nama, divisi. Itu contoh cascade of projection. Kemudian ada commutativity of selection with projection. Jadi, misal seleksi C1 hanya menggunakan atribut yang ada dalam daftar proyeksi L1, maka seleksi dan proyeksi bisa ditukar. Jadi seleksinya kan kondisi yang memenuhi C1 itu kan diseleksi dulu. Jadi sebenarnya gini ya, kalau yang di sini itu kan kita ingin menyeleksi baris yang memenuhi C1 dari tabel R. Kemudian dipilih kolomnya, kolom L1 aja yang dipilih. Nah, sama juga di sini. Dipilih dulu kolom L1-nya mana, kemudian dipilih baris dari kolom yang hasil ini, mana yang memenuhi C1. Contohnya seperti ini. Di sini kan kita ingin memilih tabel pegawai semuanya yang divisinya itu IT. Jadi semua kolom akan diambil di sini. Karena kita cuma milih baris yang divisinya IT aja. Kemudian dari hasil ini akan dipilih kolom nama dan divisinya saja. Itu akan sama sifatnya dengan ini. Jadi kita langsung pilih kolomnya, nama, divisi, kolom nama dan divisi dari tabel pegawai, lalu kita akan select barisnya yang bagian IT. Kenapa ini lebih efisien? Karena di sini langsung diambil dua kolom saja. Nah, dari dua kolom akan diambil yang baris memenuhi divisinya itu IT aja. Nah, kalau yang di sini, yang sebelah kiri ini kan dia harus seleksi dulu semuanya. Semua tabel diseleksi, mana yang IT, baru diambil nama dan divisinya. Itu kan akan lebih panjang. Jadi lebih baik langsung ambil kolomnya aja yang dibutuhkan mana, kemudian diambil baris atau data yang memenuhi, misal yang divisinya IT aja. Seperti itu. Kemudian yang di sini, ini juga sama, ini komutativitas theta join. Jadi di sini kalau theta join itu yang ini, theta join itu sama seperti irisan ya. Jadi dia akan menggabungkan jika ada di sini pelanggan, kemudian misal di sini ada data pelanggan dan data pesanan. Nah, theta join hanya akan mengambil data yang sama aja antara, misal dia akan mengambil data ID yang sama yang ada di pelanggan maupun yang di pesanan. Itu contoh theta join. Jadi seperti irisan ya theta join itu. Atau inner join. Kalau produk kartesius itu semuanya, semua gabungan semuanya, maupun ada atau tidaknya irisan, dia akan digabungkan semuanya. Nah, sifat dari komutativitas theta join itu misal di sini syaratnya C1-nya itu ada di bagian pesanan, sifatnya akan sama juga di sini. Pesanan theta joinkan dengan C1-nya atau kondisinya. Bedanya ini kan ini pelanggan di depan, ini pesanan di belakang. Yang di sini pesanan di depan, yang ini pesanan di belakang. Pelanggan di belakang, itu sama aja. Nah, ini berlaku juga untuk yang produk kartesius. Jadi, produk kartesius dan theta join itu tidak berpengaruh posisinya, baik depan atau belakang. Kemudian di sini ada sifat komutativitas selection
dengan theta join. Jadi di sini misal nih, kita ingin melakukan select, kita ingin menemukan atau kita ingin menyeleksi baris yang memenuhi C1 dari hasil theta join R dan S. Dengan kondisi C. Nah, di sini hasilnya akan sama juga dengan, kalau di sini kan dia digabungin dulu di theta join baru di select. Nah, di sini kita select dulu yang R, baru kita theta joinkan dengan S. Seperti itu. Contohnya di sini kan harusnya select orang dengan gaji di atas 5 juta. Dari hasil theta join antara R dengan S yang memiliki ID yang sama. Jadi ada irisan dari R dan S. Nah, itu hasilnya akan lebih sederhana dengan mengubahnya menjadi bentuk seperti ini. Jadi, kita select dulu orang-orang yang memiliki gaji di atas 5 juta, misalnya ya, tabel R itu untuk gaji, tabel S itu untuk pegawai, informasi pegawai. Nah, itu kita theta joinkan. Setelah di select ini, kan udah difilter nih di sini, baru digabungkan, di theta joinkan dengan tabel S. Dengan ID R dan S yang sama. Ya, dengan key-nya ya, maksudnya ini seperti key ya yang ini. Kemudian untuk kondisi yang kedua, jika ada dua kondisi seleksi yang masing-masing hanya menggunakan atribut dari relasi yang berbeda, maka seleksi dapat dilakukan sebelum join untuk masing-masing tabel. Kalau ini kan di sini theta joinnya pakai atribut C1 yang sama. Nah, kalau yang ini misal beda C1 dan C2, jadi masing-masing di select dulu sebelum di theta joinkan antara R dan S. Jadi di sini di R kita di select dulu mana aja, kemudian di S dia di select mana aja yang memenuhi C2, yang R memenuhi C1, baru digabungkan melalui kondisi C. Nah, kondisi C ini di sini adalah pegawai di sini. Ini ya untuk awalnya kan ini ada select R dengan gaji yang di atas 5 juta dan departemennya IT. Kemudian di select digabungkan dengan gabungan antara R dan S dengan kondisi atau dengan R ID-nya dan S ID-nya yang sama. Diubah menjadi seperti ini. Jadi di sini kan tadi yang R ini kan tabel gaji, yang S tabel pegawai. Jadi yang R ini dipilih mana aja orang yang punya gaji di atas 5 juta, kemudian akan diteta joinkan dengan hasil dari sini. Seleksi dari tabel S yang berisi tabel pegawai yang departemennya IT, diteta joinkan dengan hasil ini yang punya ID yang sama. Jadi ada ID hasil ini akan disamakan dengan ID hasil di sini. Itu mana aja, seperti itu. Kemudian di sini ada komutativitas, projection, dan theta join. Jadi dalam relational algebra, operasi proyeksi digunakan untuk memilih atribut yang dibutuhkan dari suatu relasi. Jadi misal di sini, ini bukan baris lagi ya ini. Jadi kita misal gini, di sini kita ada theta join antara R dan S, hasilnya apa, jadi inner joinnya apa, atau kita milih irisan dari sini. Kemudian kita ambil kolomnya L1 dan L2. Nah, ini kan otomatis akan memakan lebih banyak waktu kan, karena harus gabungin, kemudian setelah digabungin baru kita pilih kolomnya. Nah, misal L1 itu ada di kolom L1 ada di tabel R, nah kolom L2 itu ada di tabel S. Nah, itu akan lebih baik daripada kita digabungin dulu baru dipilih kolomnya, lebih baik kita pilih kolomnya dulu, kita proyeksikan dulu. Tabel R kita pilih kolomnya,
L1, nah tabel S kita pilih kolomnya L2. Jadi di sini ada nama departemen, jadi di sini ada pegawai, tabel pegawai dan departemen akan dilakukan data join, lalu akan dipilih nama dan departemen. Nah, akan lebih baik jika kita memilihnya terlebih dahulu. Di pegawai kita ambil mana, nama dan ID. Kemudian di departemennya kita juga ambil ID pegawai dan departemen. Lalu kita ambil di nama dan departemen. Seperti itu. Kemudian di sini ada komutativitas operasi himpunan. Nah, di sini maksudnya urutan antara himpunan R dan S itu tidak akan berpengaruh atau tidak akan mempengaruhi hasil akhirnya. Walaupun R di depan, R di belakang untuk gabungan dan irisan itu tidak akan berpengaruh. Jadi posisinya akan sama. Seperti itu. Nah, kalau yang set difference itu tidak akan berlaku untuk sifat komutatif. Jadi posisinya antara R di depan dan R di belakang maupun S di depan dan S di belakang itu hasilnya berbeda. Jadi hati-hati untuk yang set difference karena tidak akan berlaku aturan transformasi komutativitas. Seperti itu. Kemudian ada yang ke-9 sifatnya yaitu asosiativitas theta join, produk Cartesius, union, dan intersection. Jika terdapat lebih dari 2 tabel dalam operasi join, union, atau intersection, urutan eksekusi tidak berpengaruh terhadap hasil akhir. Jadi di sini sama aja ya. Di sini kita theta joinkan terlebih dahulu R dan S-nya, kemudian baru di theta joinkan di T, itu hasilnya akan sama. Theta join S dan T dulu, baru ke R. Itu sama. Tidak ada perbedaan untuk hasilnya. Kemudian komutativitas selection dengan operasi himpunan. Jika seleksi dengan kondisi C diterapkan pada operasi himpunan seperti join atau union, maka seleksi dapat dilakukan pada masing-masing relasi sebelum operasi dilakukan. Jadi kita ingin melakukan seleksi C dengan misalnya kita ingin memilih baris yang memenuhi C dari hasil R theta join S itu sama saja dengan kita milih dulu seleksi masing-masing tabelnya. Tabel R diseleksi dulu, maksudnya himpunan R diseleksi dulu, lalu himpunan S diseleksi dulu, setelah itu baru di theta joinkan. Seperti itu. Kemudian masuk ke komutativitas projection dengan union. Ini sama juga, jadi kita ingin menggabungkan S dan R. Itu kan kita ingin memilih kolom L1 dari gabungan S dan R. Nah, daripada kita milih dari hasil gabungan, kita langsung milih aja L1 diambil, L2 diambil, L1 dari S diambil, L1 dari R diambil, kemudian digabungkan. Kan lebih sederhana bila seperti itu. Kemudian di sini ada implementasi pendekatan heuristik. Yang pertama itu ketika kita ada sebuah query yang harus dilakukan adalah kita memilih dulu kita tetapkan dulu pakai rule 1 yaitu cascade selection. Kita memecah dulu beberapa query-nya menjadi atau operasinya menjadi beberapa seleksi tunggal. Kemudian aturan kedua, gunakan aturan seleksi yang lebih efisien. Kita bisa menggunakan rule kedua, komutativitas selection, yaitu ketika sudah dipecah tadi, kita lihat urutan seleksinya berpengaruh tidak atau terhadap hasil, atau kita mau ubah urutannya seperti apa. Kemudian untuk yang rule keempat, seleksi dan proyeksi dapat ditukar jika seleksi hanya menyangkut atribut yang tetap ada setelah proyeksi. Jadi apakah tadi kan seleksi dan proyeksi itu tidak punya beberapa sifat yang kalau ditukar itu dia tidak akan berpengaruh terhadap hasilnya. Nah, kita lihat mana sih yang lebih baik untuk dievaluasinya, itu yang dipilih. Apakah dia yang proyeksi didahulukan atau seleksi yang didahulukan.
Kemudian aturan yang keenam itu seleksi dapat dipindah sebelum join atau produk kartesius jika hanya melibatkan satu relasi. Jadi ketika ada dua tabel atau dua relasi dan itu ada seleksi, itu lebih baik seleksinya didahulukan daripada dijoinkan lebih dahulu untuk menghemat atau bisa mengefisiensikan atau bisa mengoptimasikan query-nya. Kemudian untuk rule yang 10, seleksi dapat dipindahkan sebelum operasi himpunan seperti union atau intersection. Sama juga ya, jadi daripada kita gabungin, lebih baik kita seleksi dulu, kita filter dulu, baru kita gabungin. Kemudian di sini ada implementasi pendekatan heuristik tadi ya lanjutannya. Yang ketiga yaitu gunakan rule 9 yaitu asosiativitas. Kemudian ada produk kartesius, union, dan intersection. Kemudian yang keempat itu lakukan produk kartesius dengan seleksi setelahnya. Jadi jika ada produk kartesius yang bisa diganti dengan join, lakukan perubahan tersebut. Jika tidak bisa diganti, maka lakukan seleksi segera setelah produk kartesius. Jadi intinya kita melihat karakter dari operasi-operasi yang ada pada query kita. Kemudian disesuaikan rule mana sih yang paling sesuai atau yang bisa diubah agar optimas atau query-nya lebih optimal tetapi hasilnya tidak berubah. Kemudian yang kelima, optimasi dengan projection. Ini sama juga kita lihat projection-nya, apakah projection-nya kalau ada banyak projection tadi, apakah perlu dilakukan semua atau kita bisa melakukan proyeksi yang akhir aja. Kemudian yang keempat itu seleksi dan proyeksi dapat ditukar jika seleksi hanya menggunakan atribut yang diproyeksikan. Jadi misal output akhirnya tuh kita cuman mau pakai kolom A dan B, jadi kita nggak perlu menyeleksi semua kolom. Jadi kita bisa menukarnya dengan proyeksi terlebih dahulu. Kita milih kolomnya dahulu, baru kita milih barisnya. Akan lebih sederhana bila seperti itu. Kemudian rule yang ketujuh, proyeksi dapat dipindahkan sebelum join jika setiap relasi hanya menggunakan atribut yang dibutuhkan setelah join. Jadi ketika kita cuma butuh misalnya dua kolom dari gabungan dua tabel, nah kita tabel pegawai kita cuma butuh nama, kemudian di tabel departemen kita cuma butuh nama departemen. Nah itu daripada kita join, lebih baik kita seleksi dulu kolomnya, proyeksikan kolomnya, kita pilih kolomnya dulu, baru kita gabungkan. Karena kalau kita gabungkan terlebih dahulu, otomatis kita akan menggabungkan seluruh tabel. Nah, misal di tabel pegawai ada 5 kolom, di tabel departemen ada 5 kolom. Nah, kalau digabungkan kan berarti berapa? 10 kolom. Kemudian baru kita pilih kolom nama sama departemen. Nah, itu otomatis akan lebih banyak cost yang akan digunakan. Jadi lebih baik kita proyeksikan lebih dulu kolomnya yang mana digunakan, baru kita gabungkan. Seperti itu. Kemudian di sini ada optimasi query menggunakan heuristik. Jadi yang pertama kita parsing dulu query-nya, kita parsing, kemudian kita ubah ke dalam bentuk aljabar relasional, baru di situ kita terapkan aturan heuristik tadi. Kita mau pakai aturan yang mana? Ada beberapa aturan, tinggal dipakai apakah dia mau aturan 1, 2, 3. Nah, itu dilihat dari query yang dipunya, apakah dia selection, projection, atau union. Jadi diterapkan operasi heuristik, aturan heuristik tadi. Kemudian setelah itu, setelah kita ubah ke dalam bentuk yang plan query atau kita udah ngubah nih query-nya sesuai dengan heuristik tadi, kita buat nih rencana eksekusinya seperti apa, atau apakah kita pakai linear search ataukah misal di selection kita pakainya linear search, kemudian di projection kita pakai nested loop join. Nah, itu seperti itu. Jadi kita membuat rencana
eksekusi atau scan-nya seperti apa. Kemudian di sini ada prinsip utama dalam optimasi heuristik, yaitu mengurangi ukuran hasil antara sebelum melakukan operasi yang mahal seperti join. Jadi kita mengurangi operasi-operasi yang akan menghasilkan atau membutuhkan cost yang lebih besar. Seperti join tadi. Jadi kalau join itu kan kita menggabungkan. Jadi ketika kita menggabungkan dua tabel, otomatis operasi seperti select kemudian join akan membutuhkan cost yang lebih besar juga. Nah, langkah-langkahnya untuk mengoptimasi masalah tadi ketika ada operasi join, itu yang pertama kita melakukan seleksi lebih awal. Jadi sebelum kita menggabungkan tabel-tabel, daripada kita gabungin seluruhnya, kita seleksi dulu nih, mana yang penting, mana yang dibutuhkan. Jadi kita bisa mengurangi barisnya. Kemudian kita lakukan proyeksi data lebih awal juga. Jadi kita hanya memilih kolom yang digunakan. Jadi kita bisa mengurangi ukuran datanya. Setelah itu baru kita melakukan join lebih akhir. Jadi kita meminimalisir jumlah baris dan jumlah kolom yang akan digabungkan atau dijoinkan. Seperti itu. Kemudian ini tadi ya cost based query optimization. Jadi pendekatannya lebih ke kita mencari beberapa alternatif dan dari beberapa alternatif tadi kita akan mengevaluasinya. Mana sih estimasi biaya dari alternatif tadi yang punya cost paling rendah. Tapi di sini kita bukan alternatifnya bukan berupa di aljabar relasionalnya, tapi lebih ke eksekusi query-nya seperti linear search, index search, kemudian full table scan, kemudian ada nested loop join, merge join, ada hash join, nah seperti itu. Nah, cara kerjanya yang pertama adalah menentukan strategi eksekusi yang memungkinkan. Jadi ada beberapa cara untuk menjalankan query seperti penggunaan indeks, metode join yang berbeda seperti nested loop join, hash join, merge join, dan urutan akses tabel yang berbeda. Kemudian menghitung biaya dari setiap strategi. Jadi kita akan mencoba beberapa strategi eksekusi. Dari situ kita akan perkirakan biayanya seperti apa. Kita akan perkirakan biayanya seberapa besar dari setiap strategi, kemudian setelah itu kita evaluasi. Dan dari evaluasi tadi kita akan membandingkan mana sih estimasi biaya yang paling rendah, seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa komponen biaya dalam eksekusi query yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada biaya akses ke penyimpanan sekunder seperti disk I/O, biaya untuk membaca data dari disk ke memori, kemudian ada biaya penyimpanan atau storage cost, kemudian ada biaya komputasi, kemudian ada biaya penggunaan memori, lalu ada biaya komunikasi. Jadi ini komponen-komponen yang komponen-komponen biaya yang diestimasikan atau dihitung saat eksekusi query. Nah, ini contoh cost based query optimization yang tadi strategi eksekusinya. Ini ada dua contoh eksekusi query. Misal ada query seperti ini. Kita ingin memilih nama dan alamat dari karyawan yang yang berasal dari Departemen HR, Human Resource, dari tabel employee dan tabel departemen. Berarti kan kita menggabungkan dua tabel, kalau dari sini ya, kalau dari kita menggabungkan dua tabel. Nah, dari tabel tadi kita ingin mengambil nama dan alamat dari orang yang berasal dari Departemen HR. Kita bisa melakukannya pakai full table scan. Jadi kita gabungkan dulu keduanya, scan seluruh tabel, employee dan departemen. Setelah itu baru dilakukan join. Seperti itu. Nah, di sini karena kita full scan semua di tabel employee dan departemen, maka biayanya
akan lebih tinggi dibandingkan jika kita melakukan index based join. Jadi kita langsung ngambil indeksnya. Kita langsung ngambil HR departemen HR indeks HR-nya lebih dahulu, baru kita ambil gimana nih baris indeks-indeksnya. Dari indeks ini kita ambil data yang HR, lalu kita gabungkan dengan tabel employee dengan ID yang sama seperti itu. Jadi di sini ada seleksinya lebih dahulu, dari seleksi tadi digabungkan ke tabel employee. Kalau yang di sini full di scan semua, baru digabungkan, kemudian dipilih departemen HR-nya. Jadi lebih mudah, lebih efisien atau lebih optimal kalau memakai index based join. Tapi ini kalau kondisinya ada indeksnya, ketika datanya sangat besar. Kalau datanya tidak terlalu besar, tidak perlu dan tidak ada indeks, maka pakai full table scan seperti itu. Nah, ini ada beberapa langkah-langkah estimasi biaya dalam query optimization. Ada pertama menganalisis query-nya, kemudian optimizer membaca SQL query dan menerjemahkannya ke dalam bentuk relasional, aljabar relasional, kemudian menghasilkan berbagai macam rencana eksekusi. Lalu optimizer membuat beberapa alternatif query eksekusi plan dengan menggunakan teknik seperti index scan atau full table scan, kemudian nested loop join atau hash join atau merge join, kemudian ada menghitung estimasi biaya, lalu kita menggunakan penilaian statistik untuk menghitung jumlah record, block size, index availability. Nah, contohnya seperti ini. Apa? Baik, untuk materi kita sampai di sini. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, untuk UTS kita esai ya. Jadi ada soal yang dari saya dan dari Bu Yuli. Dan esainya paper base. Seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Iya, Ahmad Rizky. Maaf Ibu, sebelumnya saya kan dari kelas TBDRC. Kemarin nggak bisa ikut karena ada latihan debat untukan nasional. Kira-kira untuk presensinya itu bagaimana ya Bu? Presensi di mana? Di kelas? Iya, presensi pertemuan ini. Oh, nanti silakan di list. Kemarin saya PJ-nya Giovanni kan ya? Iya Ibu. Untuk FC. Nah, di Giovanni kemarin itu saya sudah minta untuk list mana aja yang ikut kelas RB, tapi kan nanti muncul juga di ini di records-nya akan muncul juga nama-namanya, jadi nggak masalah, nanti akan saya data. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk materi nanti silahkan cek di e-learningnya, dan kemungkinan nanti di hari Jumat malam akan ada kuis, jadi silahkan dipantau e-learningnya ya. Baik. Oke. Baik Ibu. Oke, untuk pertemuan ini cukup, tidak ada yang ingin ditanyakan? Izin Bu, tadi ujiannya nggak pakai CSET ya? Oh, nggak ada. Ujiannya kasus.
Tapi pokoknya semua yang disampaikan Bu Yuli dan ada yang kalau di PPT itu akan keluar. Jadi tidak jauh dari materi di kelas. Oke, Bu. Oke. Cukup, tidak ada yang ditanyakan? Cukup, Ibu. Cukup, Ibu. Oke, baik. Untuk materi kita sebelum UTS kita sampai di materi ini. Soalnya yang buat akan dari saya dan Bu Yuli. Jadi silahkan dipelajari. Di PPT ada materinya, kemudian di apa yang dijelaskan Bu Yuli juga akan keluar. Jadi silahkan dipantau. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Iya, saya tutup. Ya.